Pada Oktober 2015, Rusia memasuki medan perang Suriah dengan intervensi militer pertamanya di Timur Tengah dalam beberapa dekade. Langkah ini mengubah keseimbangan kekuatan di daerah tersebut, memberikan keuntungan bagi Presiden Bashar al-Assad. Namun, Rusia tidak beraksi sendirian dalam kampanye ini. Presiden Vladimir Putin berusaha untuk tidak melibatkan militer Rusia secara langsung dalam konflik tersebut. Sebagai gantinya, kelompok militer swasta yang dikenal dengan nama Wagner masuk ke dalam operasi ini. Kelompok militer swasta Wagner dikontrak untuk berpartisipasi dalam pertempuran di Suriah. Peran mereka membantu mengamankan dan memperluas kepentingan Rusia serta menyelamatkan pemerintahan Assad dari keruntuhan. Dibandingkan dengan intervensi militer dari negara-negara lain, peran Wagner di Suriah terbukti lebih efektif dan langsung terlibat dalam bentrokan di lapangan. Tidak hanya berkontribusi secara militer, Wagner juga ikut memainkan peran ekonomi dalam mempertahankan pemerintahan Assad. Kelompok ini memanfaatkan sumber daya alam Suriah, seperti minyak, gas, dan fosfat, untuk keuntungan ekonomi Rusia. Mereka juga merekrut warga Suriah untuk berpartisipasi dalam operasi militer di luar negeri, bahkan beberapa di antaranya dikirim ke Libya. Meski awalnya memainkan peran penting dalam kemenangan pemerintah Suriah dan kepentingan Rusia, peran Wagner Group di Suriah telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini karena militer Rusia kini semakin aktif terlibat dalam operasi di Suriah. Selain itu, Wagner Group juga diyakini terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal di Suriah, seperti perdagangan senjata dan narkoba. Hal ini membuat pemerintah Rusia khawatir bahwa kelompok ini akan menjadi ancaman bagi kepentingan Rusia. Selama operasinya, Wagner juga diduga pernah menggunakan pangkalan angkatan laut dan udara Rusia sebagai pusat logistik untuk operasi global mereka. Ini menciptakan beberapa ketegangan antara kelompok Wagner dan pemerintah Rusia. Pada bulan Juni, terjadi percobaan pemberontakan oleh Wagner melawan kepemimpinan militer Rusia di Suriah. Atas kejadian itu, Kementerian Pertahanan Rusia dengan cepat bertindak untuk mengisolasi operasi Wagner di lapangan dan meminimalkan risiko pemberontakan serta menjaga stabilitas. Sekarang, banyak yang bertanya-tanya tentang masa depan Wagner. Yang pasti, mereka saat ini beroperasi secara langsung di bawah kendali militer Rusia, dan kepemimpinan Suriah berusaha untuk mengisolasi operasi mereka di lapangan. Semua mata tertuju pada Kremlin, karena perkembangan selanjutnya dapat memiliki dampak besar pada dinamika di Suriah dan seluruh kawasan Timur Tengah.